Ribuan anak kaum buruh di Jakarta diduga terlantar di rumah. Karena desakan ekonomi, anak-anak tersebut terpisah dari orang tuanya. Ada yang dititipkan di tetangga, ada juga yang diurus oleh kerabat di kampung halaman. Alhasil, mereka kehilangan hak-haknya seperti hak mendapatkan ASI eksklusif, hak kasih sayang, dan hak atas pendidikan. Seperti apa kondisi anak-anak tersebut? Reporter Rio Rizalino dan Alva Noviar bertemu dengan sejumlah buruh perempuan yang terpaksa meninggalkan anaknya di rumah. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Kasminah bergegas pulang ke rumah. Ibu muda ini adalah seorang buruh pabrik garmen di kawasan Berikat Nusantara, Cakung, Jakarta. Kasminah tinggal di sebuah pemukiman padat tak jauh dari tempatnya bekerja. Tunggu di situ ya, Neng ya? Iya, tunggu kamu. Langkah Kasminah didorong oleh rasa rindu yang mendalam kepada anak sematawayangnya, Nazril Ramadan. Sudah sejak pagi ini tidak bertemu dengan sang buah hati. Sudah sejak Nazril lahir, Kasminah menitipkan dia di rumah tetangganya. Hal itu ia lakukan dengan terpaksa. Karena ekonomi lah, kalau misalnya saya di rumah ngandelin suami, bukan sih nggak cukup, tapi untuk kedepannya susah. Kayak di sini kan orang merantau yang tahu-tahu mendadak kan banyak banget yang sakit mendadak, yang perlu mendadak. Kalau cuma ngandelin suami kayaknya nggak bisa, pas-pasan banget. Bagi Kasminah, harus berpisah dengan anaknya saat bekerja adalah pilihan yang pahit. Naluri keibuannya tidak bisa membohongi rasa itu. Sebenarnya gimana Bu rasanya Bu menitipkan anak sama orang lain gitu Bu? Apa ya? Berat sih sebenarnya. Beratnya kalau pas ditinggal, ini nangis. Berat. Karena kedua orang tuanya bekerja, Nazril nyaris terlantar di rumah. Terkadang ia tidak bertemu ayah dan ibunya sepanjang hari. Kalau misalnya tidur sore, dia bangun pagi. Mau berangkat bisa ketemu bapaknya, bisa ketemu mamanya. Tapi kalau dia tidurnya udah malam, dia bangunnya siang. Kita berangkat belum bangun. Paling nanti ketemu sore. Adalah Suswati yang sehari-hari mengasuh Nazril sejak kecil. Di tangan perempuan parubaya ini, Nazril sudah seperti anak sendiri. Ya saya sih tadinya nggak tahu mau nitip siapa ya, saya juga nggak mau ngomong, tadinya orang repot warung gitu. Dianya kalau saya mau ngomong tapi yang udah gede gitu. Dia aja tahu-tahu kesini aja udah maksa ngomong, ya udah mau gimana lagi, orang udah kayak saudara. Menurut Suswati, buruh yang menitipkan anaknya ke tetangga cukup banyak di sekitar tempat tinggalnya. Umumnya banyak begitu ya. Kalau kepengen ngumpul sama anaknya ya nyuruh nyari orang asuh. Kadang-kadang ya titipin ke orang tua kampung gitu. Salah satu buruh yang menitipkan anaknya di kampung halaman adalah Ade. Keputusan ini juga diambil lantaran desakan ekonomi. Anaknya dititipkan ke kerabatnya di kampung halaman sejak 8 tahun lalu. Ya berat sih, berat ninggalinnya. Ya maunya sih kumpul setiap hari, tapi kan keadaan yang tidak memungkinkan. Karena berada jauh di kampung halaman, Ade hanya bertemu dengan sang buah hati sebulan sekali. Ya setiap saat juga ingat namanya sama anak gitu. Terus kalau pengen tahu kabarnya anak di sana itu gimana gitu? Ya nelpon sih, kadang-kadang sehari 3 kali, 2 kali gitu nanyain kabarnya. Ade dan Kasminah tidak sendiri. Ada ribuan buruh perempuan yang bernasib sama seperti mereka. Ini terungkap dalam kajian yang dilakukan LSM Buruh, Lembaga Analis Kebijakan dan Advokasi Perburuhan atau LKP. Bersama Federasi Serikat Buruh Indonesia, mereka mendata ribuan buruh perempuan di kawasan Berikat Nusantara. Ternyata dari form yang kami dapatkan bahwa rata-rata mereka mempunyai 1 sampai 2 anak. Dan usianya itu berkisar antara 0 bulan sampai rata-rata di 12 tahun. Lalu ketika kami mencoba melakukan pendataan, asumsi awal kami itu bahwa wah ini anak-anaknya pada kemana?
LKP bersama Serikat Pekerja dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia lantas meminta kalangan pengusaha untuk ikut melindungi hak-hak anak buruh tersebut. Bagaimana respon mereka? Akhir bulan Mei lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama LSM Buruh, LKP, dan Federasi Serikat Buruh Indonesia menemui jajaran direksi kawasan Berikat Nusantara. Pertemuan ini merupakan lanjutan atas temuan LKP soal banyaknya anak-anak buruh yang terlantar di rumah. Mereka meminta agar setiap pabrik yang berada di kawasan ini menyediakan pojok ASI dan tempat penitipan anak untuk anak-anak buruh yang bekerja di sini. Nah, ketika kita telusuri dari beberapa teman-teman federasi buruh, ternyata memang anak itu tidak tinggal dengan orang tuanya. Ada yang tadi tinggal di Cirebon, di Palembang, di mana-mana. Nah, ini kan satu persoalan yang mendesak harus kita benahi. Bagaimana agar anak ini bisa tinggal sama orang tuanya. Ini adalah pertama kalinya KPAI mengusung isu hak anak di kalangan industri. Dan kawasan Berikat Nusantara adalah kawasan industri yang pertama kali didatangi oleh KPAI terkait isu ini. Mana ini kan artinya ada kewajiban masing-masing pihak, kewajiban perusahaan, kewajiban orang tua, kewajiban negara, itu kan digabungkan. Saya pikir mungkin fasilitas didukung oleh Kemdikbud, gitu. Kemudian nanti pelatihan oleh Kementerian Mana gitu. Sedikitnya ada 70.000 buruh perempuan yang bekerja di kawasan Berikat Nusantara dan hampir separuhnya yang sudah memiliki anak. Menurut Iksan, anak-anak tersebut juga jadi tanggung jawab perusahaan. Harus ada pojok ASI untuk bayi-bayi yang buruh perusahaan. Yang kedua, mesti ada tempat penitipan anak. Jadi anak ini nggak dikirim ke kampung. Tapi ketika si ibunya masuk ke pekerjaan, ditaruh di tempat penitipan anak bayinya, kemudian dia pulang, diambil lagi dan dibawa pulang. Pojok ASI dan tempat penitipan anak di tempat kerja wajib disediakan oleh perusahaan untuk mendukung program ASI eksklusif yang sudah ditentukan pemerintah. Aturan itu tertuang diantaranya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri soal pemberian ASI di tempat kerja. Di tingkat internasional juga ada ketentuan yang mengatur soal pojok ASI dan tempat penitipan anak di perusahaan. Di antaranya pasal 10 Konvensi ILO tahun 2000. Selain itu, ada juga kesepakatan antara Serikat Pekerja Sedunia dengan gabungan pengusaha di seluruh dunia tentang pojok ASI dan tempat penitipan anak. Mereka bersepakat membuat beberapa aturan seperti dalam OECD Guideline, baik itu di dalam beberapa aturan investasi, bahwa setiap industri itu juga harus menyediakan tempat menyusui, paling tidak tempat menyusui untuk bayi dan tempat penitipan anak. Itu yang mereka sepakati bersama. Nah, ini yang kita belum temui di Indonesia. Jajaran Direksi Kawasan Berikat Nusantara mengaku belum mengetahui deretan dasar hukum itu. Padahal di kawasan ini ada puluhan pabrik yang mempekerjakan puluhan ribu buruh perempuan. Kan memang kita juga nggak begitu mendalamin ya, tidak begitu mendalamin. Jadi yang setahu saya itu yang kerja di sini, yang setahu kita itu yang kerja di sini itu buruh-buruh yang tanpa keluarga. Tapi kita juga baru tahu setelah ada survei dari teman-teman dari lembaga-lembaga ini. Jadi kita baru tahu bahwasanya mereka juga ada punya anak gitu. Jadi Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, adanya pojok ASI dan tempat penitipan anak di tempat kerja sangat penting untuk menunjang tumbuh kembang anak. Karena ASI ini terkait dengan masalah kekebalan tubuh, attachment anak dengan orang tua, kelekatannya, kemudian mengontrol perilaku anak ke depan nanti. Karena anak yang tidak pernah disentuh oleh orang tuanya dari kecil, itu kecenderungan agresivitasnya tinggi. Kemudian tingkat penyimpangan kriminal akan sangat tinggi. Hal ini dialami betul oleh Kasmina. Ia mengaku tidak memberikan perhatian lebih kepada anaknya, sehingga perkembangan psikologis Nazril yang masih balita tidak terkontrol. Kadang nggak disadari gitu, dari ngomongnya
Kadang-kadang mungkin pengaruh anak-anak juga, suka yang bego, yang bobok gitu. Kadang-kadang di situ, mungkin ya karena dia kan mainnya bareng sama anak-anak yang udah gede, anak segini kan gampang ngikutin gitu. Sementara Ade harus merelakan anaknya tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 2 tahun karena menitipkan sang buah hati di kampung halaman. ASI cuma nyampe 4 bulan doang. Kenapa pada akhirnya diputuskan untuk nggak dikasih ASI lagi tuh? Ya kan saya kerja. Kawasan Berikat Nusantara berjanji akan mendorong semua perusahaan yang ada di kawasan ini untuk membuka tempat penitipan anak dan pojok ASI di pabriknya. Prinsipnya seperti yang disampaikan tadi, KBN itu hanya memfasilitasi. KBN itu mendukung program-program yang dari KPAI. Jadi nanti kita akan memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara KPAI dengan HRD klubnya. Kemudian nanti kita juga memfasilitasi pertemuan antara KPAI dengan investor atau perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan ini. Janji Piri dipegang oleh kalangan buruh. Kalau janji itu tidak ditepati, mereka akan membawa masalah ini ke tingkat internasional. Kita bawa isu ini ke International Trade Union Confederation. Gitu. Kami akan menekan dari internasionalnya. Apabila kita mengalami deadlock atau persoalan ini tidak bisa maju lebih lanjut, kami akan membawa persoalan ini ke ranah internasional. Tidak sedikit buruh seperti Kasminah dan Ade yang ingin terus bersama anak-anaknya, melihat tumbuh kembang mereka dan mencurahkan kasih sayangnya setiap hari. Harapan itu setidaknya bisa diwujudkan dengan adanya tempat penitipan anak dan pojok ASI di tempat mereka bekerja. Ya pengen sih setiap hari ketemu. Kalau bisa sih ya pengen setiap hari ketemu sama anak. Kalau ada sih pengen coba. Kita cobalah, kita lihat enak apa enggak, nyaman apa enggak gitu. Aduh, berat banget ini ya. Kayak galon ini.